Morris dan Folkways, William Grant Sumner, seorang sosiolog asal US, mengakui bahwa beberapa norma lebih penting bagi kehidupan kita daripada orang lain. Norma itu merupakan aturan dasar sehari-hari. Norma juga membuat hubungan kita di masyarakat itu menjadi lebih teratur. Di sini aku akan menjelaskan mengenai 4 tingkatan norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma cara atau usage. Tingkatan norma ini adalah tingkatan yang paling ringan dari yang lain. Norma ini tidak memiliki sanksi tegas. Sanksi yang dilakukan di norma ini itu biasanya berupa teguran atau cemoohan yang sesaat, gak yang berjangka panjang. Terus norma ini itu mengatur perilaku setiap individu, membantu menjaga keteraturan, dan membantu meningkatkan kesadaran antar individu. Contohnya dari norma cara ini itu adalah cara berpakaian, cara berbicara yang sopan santun, dan contohnya itu membuang sampah pada tempatnya gitu. Terus yang norma kedua itu ada norma kebiasaan atau folkways. Ini dilakukan secara berulang dan konsisten dalam masyarakat. Ini tuh merupakan masalah kesopanan sehari-hari. Jadi yang emang udah dilakuin aja sehari-hari di kegiatan kehidupan sehari-hari. Terus sanksi sosial ini tuh cuma berupa teguran dan cemoohan tapi yang lebih keras. Karena norma kebiasaan ini tuh tingkatan yang termasuk yang lebih keras. Terus norma ini berperan penting dalam menjaga keteraturan, melestarikan budaya, dan menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat. Contohnya itu mengucapkan permisi atau salam ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, atau juga menghormati orang yang lebih tua. Itu kan emang sopan santun ya guys ya. Terus yang ketiga, norma tata kelakuan atau mores. Norma ini tuh merupakan tingkatan norma yang lebih tegas dari norma yang lain. Sanksi yang diberlakukan di norma ini itu juga termasuk sanksi yang berat, berupa sanksi adat atau bahkan sanksi pidana. Norma ini itu wajib dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya larangan mencuri, larangan berzina, atau larangan ketika kita menghina orang lain di publik. Itu larangannya guys. Terus yang keempat itu ada norma adat istiadat atau customs. Nah, tingkatan ini tuh merupakan tingkatan norma yang paling kuat dan mengakar pada masyarakat. Norma ini tuh berupa tradisi turun-temurun atau memiliki nilai budaya yang lebih tinggi. Sanksi ini berupa sanksi yang didapat ketika kita melakukan pelanggaran, itu berupa pengucilan dari komunitas. Contohnya tuh tradisi pernikahan adat atau ritual keagamaan. Sekian dari aku. Dan untuk ciri-ciri di lembaga sosial itu, di setiap masyarakat orang-orang membangun kehidupan sehari-hari mereka menggunakan ide status. Jadi yang pertama dari status. Posisi sosial dipegang seseorang dalam penggunaan sehari-hari. Kata status umumnya berarti prestise. Seperti ketika kita mengatakan bahwa seorang presiden perguruan tinggi memiliki lebih banyak status daripada asisten profesor yang baru dipekerjakan. Tetapi secara sosiologis, baik presiden maupun profesor adalah status atau posisi dalam organisasi perguruan tinggi. Status adalah bagian dari identitas sosial kita dan membantu menentukan hubungan kita dengan orang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh George Simmel, salah satu pendiri sosiologi yang pernah ditunjukkan. Sebelum kita dapat berurusan dengan siapapun, kita perlu tahu siapa orang itu. Lalu yang kedua adalah struktural sosial penting adalah peran. Perilaku yang diharapkan dari seorang yang memegang status tertentu, seseorang memegang status dan melakukan peran. Misalnya memegang status, siswa mengarahkan Anda untuk melakukan peran menghadiri kelas dan menyelesaikan tugas. Kedua status dan peran bervariasi menurut budaya. Oke, untuk yang terakhir ada yang namanya jenis-jenis lembaga. Kayak yang kita tahu, lembaga paling inti itu namanya keluarga. Nah, di keluarga ini bisa disebut sebagai agen sosialisasi yang penting dari semuanya. Lewat keluarga itu, orang tua bisa memberikan identitas sosial buat anak-anaknya. Sebagian identitas sosial itu melibatkan ras. Lalu yang kedua itu sekolah. Sekolah itu sebenarnya basically memperluas dunia sosial anak-anak dengan memasukkan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan mereka. Hanya ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari diri mereka sendiri, anak-anak mulai paham tentang faktor-faktor seperti ras dan posisi sosial. Sebagian besar itu anak-anak sekolah juga merupakan pengalaman pertama dengan birokrasi. Birokrasi itu kayak gimana? Di hari sekolah didasarkan pada aturan yang impersonal dan jadwal yang ketat. Tidak mengherankan, hal ini juga tuh sebagai ciri-ciri organisasi besar yang bakal mempekerjakan kaum muda di kemudian hari. Yang ketiga ada kelompok teman sebaya. Di kelompok teman sebaya itu pas kayak misalkan mereka masuk sekolah, mereka menemukan kelompok yang sebaya, sebuah kelompok sosial yang anggotanya itu punya minat, posisi sosial, dan usia yang sama mungkin ya. Tapi nggak selalu. Berbeda dengan keluarga dan sekolah, kalau
kelompok teman sebaya itu buat anak-anak lepas dari pengawasan, jadi lebih bebas. Yang terakhir ada yang namanya media massa. Di media massa itu jejak-jejak terakhir dari budaya itu cepat banget menghilang dengan hanya pertunjukan tarian tradisional yang jarang terjadi. Media massa itu bisa disebut juga sebagai sarana menyimpan komunikasi impersonal kepada audiens atau pembaca luar. Nah, media massa itu penting bukan hanya karena kekuatan yang besar, tapi juga karena pengaruhnya yang berbeda dengan pengaruh keluarga, sekolah, dan kelompok teman sebaya atau kita biasa sebut sebagai circle. Singkatnya, pokoknya si media massa ini memperkenalkan masyarakat pada ide-ide dan gambar-gambar yang mencerminkan masyarakat lebih besar di seluruh dunia.